Shalom, Bapak, Ibu, Suster, Romo sekalian. Kembali pagi ini kita berjumpa di acara Bindoman, Bina, Doa, dan Firman bersama komunitas Bunda Kudus Surabaya. Pagi ini kita akan belajar bersama dengan Romo Justinus Ardianto dari Pusat Pastoral Samadhi, Keuskupan Agung Jakarta. Bapak, Ibu, Suster tentunya sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau juga sering kita lihat di acara opera komedi Samadhi. Banyolannya lumayan menghibur kita ya di kala pandemi ini, membantu menaikkan imun kita. Begitu ya, Romo? Oke, hari ini kita akan belajar tentang ketangguhan iman di tengah badai. Oke, untuk mesingkat waktu, hari ini, pagi ini juga saya mau menyapa teman-teman yang baru bergabung di acara ini. Kita akan mempersilakan Ibu Ervina untuk menjelaskan sepintas mengenai komunitas Bunda Kudus Surabaya ini. Kemudian setelah itu kita akan mulai dengan lagu pujian. Terima kasih Lisa. Selamat pagi semua teman-teman, khususnya yang bersama-sama dengan kami di Bindoman, Bina Doa dan Firman Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Dan terima kasih dan selamat datang untuk Romo Justinus Ardianto dari Wisma Samadhi yang kami juga sering melihat di YouTube-nya ya. Pada kesempatan ini saya rasa teman-teman sudah mengenal komunitas Bunda Kudus karena kita sudah berusia 27. Jadi khusus ini saya perkenalkan untuk Romo Yus, yaitu kita mempunyai visi dan misi yaitu menjadikan wanita tiang doa dalam keluarga dengan misi mengajak para wanita mengenal Tuhan Yesus melalui persekutuan-persekutuan doa kami ini. Selain kami ada Bindoman, hari Kamis kami ada kursus Alkitab Dei Verbum di bawah bimbingan Romo Robert Wawor OFM. Bunda Kudus adalah pertumbuhan iman wanita Katolik di bawah Keuskupan Surabaya sebagai kategorial yang berdiri di tahun 1994, jadi sudah berusia 27 tahun. Dan kami sangat bersukacita walaupun kami berjauhan, malah dengan Zoom ini kami bisa dekat, karena pada kesempatan ini kami juga banyak teman-teman yang hadir, baik dari Singapura, dari Taiwan, dan dari Padang, dari juga Jogja, Jakarta, dan Tulungagung, dan Orlando, kemudian juga dari Pennsylvania, yang Texas masih dalam perjalanan, dan juga ada yang dari Belanda. Di sana saat ini pagi sekali, jadi lampunya off, nggak apa-apa, sambil leye-leye begitu Romo, karena di sana masih jam 5 pagi kalau nggak salah ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan baiklah, saya akan mempersingkat waktu ini. Ada sedikit yang akan saya sampaikan bahwa pada saat ini semuanya sangat ketakutan dengan virus corona ini. Tetapi saya ingin membagikan dari Filipi 4, yaitu ayat yang 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan kemudian di ayat 6, nyatakanlah seluruh keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Maka akan ada damai sukacita di hati Anda semuanya. Biarlah ayat ini menjadikan pedoman daripada mengingat COVID yang sangat menakutkan. Setiap ingat COVID, ingat bersukacita, nyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami persilakan tim pujian untuk membawakan pujian. Oke, Shalom saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, saat ini kita akan melakukan home worship dari rumah masing-masing tentunya. Tadi saya dengar ada yang di luar negeri, ada yang juga di Indonesia, dan juga di Surabaya. Dimanapun kita semua berada saat ini, satu hal yang pasti, bahwa Yesus Kristus selalu ada dan menepati janjinya ya dan amin bagi setiap kita. Dan karena kita semua diberi kuasa yang sama oleh Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau diberi kuasa, kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Here we go. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Engkau adalah Allah kami yang besar. Engkau adalah Bapa kami yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini, kami mau naikkan setiap syukur kami. Setiap persembahan hati kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Bapak, kalau kami ada dan tegak berdiri sampai hari ini, itu semua karena kebaikan. Itu semua karena kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan setiap rasa terima kasih kami hanya untuk Engkau. Bapak, kalau pagi hari ini kami hadiri dalam hadirat-Mu dengan beban yang berat, dengan sakit penyakit, apapun beban dan permasalahan kami mau taruh di bawah kaki-Mu Yesus. Karena Engkau adalah pribadi yang mengenal hati setiap kami. Engkau selalu membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Gadamu dan tongkat-Mu Tuhan yang menopang setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, barang sedetik pun dalam kondisi apapun juga. Tapi hanya Engkau pribadi, satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, Kau yang memulihkanku. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu ku diubahkan. Amin. Karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Oh, Engkau Bapa yang setia,
pertolonganmu sempurna. Dan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Yes Lord, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Oh, Kaulah Tuhan yang sempurna, padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan kekuatanku, hidupku menyembah-Mu. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Mari kita katakan sama-sama. Yes Jesus, ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Oh, mari kita mau ucapkan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Katakan Engkau baik, Engkau sungguh baik Yesus. Apapun yang kita alami saat ini, kita mau naikkan syukur kita. Ku berikan syukurku yang terbaik. Mari anak Tuhan, kita mau mengucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Bahwasanya kasih-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, mari kita jadikan waktu ini adalah waktu kita dengan Yesus. Karena Dia peduli, karena Dia mengerti seluruh isi hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari terus kita ucapkan syukur. Kita mau percaya akan janji-janjinya yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan bagi setiap kita. Engkau adalah pribadi yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hayakan segalanya bagiku. Kami percaya, ku percaya janjimu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Oh, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaanmu kau janjikan, aku tetap percaya, janjimu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Terang di dalam kekuatanku, hayakan segalanya bagiku. Janjimu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Matakan ku gantang dalam imanku, dalam Tuhanku. Matakan ku lakukan kebaikanmu di hidupku. Percaya janjimu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hayakan segalanya bagiku. Yes, Lord, ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. We want to worship You, Lord, because You're worthy.
Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kami rindukan Engkau, Tuhan. Bapakku, Bapakku, datang mengambil di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyikan haleluya, sing haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh Kau hebat. Jahat berkat buat kamu. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyikan haleluya, sungguh Kau hebat. Jahat berkatlah buat kamu. Sungguh Kau hebat. Sembah Engkau, muliakan nama-Nya. Mari kita mau sembah Dia, tinggikan namanya. Thank you, Lord, thank you, Jesus. I love you. Thank you, Jesus. You're amazing. Kami bersyukur kalau Engkau adalah Bapa kami. Dan pada pagi hari ini, kami juga rindu sebagai anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Romo yang terkasih. Sekiranya Engkau yang boleh memberkati dia, memberikan diktat kepadanya, sehingga firman diberitakan sungguh boleh menjadi pelita dan terang bagi setiap kami. Kami merindukan Engkau, berbicaralah Tuhan, dan biarlah
Hanya Engkau sendiri yang boleh menggunakan waktu ini untuk memberikan jawaban dari setiap permasalahan kami, setiap doa-doa kami, setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah siap kami rindu untuk mendengarkan Engkau. Amin. Ya, baik. Selamat pagi semua, ibu-ibu dan beberapa bapak, karena nampaknya bapak-bapaknya nggak banyak ya. Sebagian besar ibu-ibu. Nah, hari ini sebetulnya kalau saya diminta memberi tema bagaimana kita berhadapan dengan situasi di tengah badai kehidupan yang tidak menentu ini sebetulnya ya sedang saya alami sebetulnya ya. Anda kalau di rumah ada satu pasien COVID aja pasti sudah bingung ya. Pasti sudah bingung. Bayangkan saya 50 pasien COVID ke sini sekarang ini, dan ini dari tadi saya liatin WA saya itu isinya cuma membuat saya cemas sebetulnya. Maka sebetulnya yang cemas itu saya ya. Kalau Anda minta renungan dari saya tuh sebetulnya saya yang cemas, sedang gelisah. Tetapi saya berpegang dengan kitab Mazmur sebetulnya. Mazmur 42. Ini bagi saya menguatkan ya. Mengapa kamu tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Tetaplah pada, karena aku akan bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku. Yang tidak menentu, mungkin untuk bersyukur itu rasanya aneh ya, rasanya bertentangan, bertolak belakang. Tapi ibu bapak hati, ya sekarang ini beredar WhatsApp message di mana-mana, mungkin sedang viral, mungkin ibu bapak dapat ya, Wisma Samadi membuka 60 kamar untuk pasien isolasi mandiri dengan diberi makanan, dengan pendampingan dokter dan sebagainya. Sebetulnya dokternya saya itu sebetulnya. Pengalaman saya kena COVID, lalu saya konsultasi ke Karoles, ya ada dokter yang keliling kemarin, nanti besok saya undang lagi dokter keliling ke semua pasien untuk memantau perkembangan masing-masing. Tetapi ketika Anda menerima pesan itu di WhatsApp hari ini sebetulnya sudah penuh kamar-kamar itu. Dan ini sekarang romo-romo, frater-frater dan karyawan saya ini di luar sana ini udah lari sana lari sini. Ada yang angkat galon, ada yang cari oksigen, ada yang beli makanan, ada yang masak di dapur, ada yang terima telepon, ada yang packing obat, ya, ada yang harus ngurusin pakaian kotornya pasien. Anda bayangkan situasinya kayak gitu. Tapi kenapa ini menjadi pilihan buat saya? Saya bisa aja Bapak Ibu tenang-tenang, saya tutup Wisma Samadi, ya, saya tutup Wisma Samadi, saya protect komunitas saya supaya semua tetap sehat. Tapi ternyata di luar sana itu kan ada orang yang berkeliling ke sana kemari mencari rumah sakit. Ada yang diusir dari tempat kosnya, diusir oleh RT RW, suruh pergi karena dia COVID. Ada juga yang dia di rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang kasih makan, nggak ada yang ini. Lalu akhirnya saya memutuskan dan saya minta izin Bapak Uskup untuk membuka. Ya. Itu pilihan betulnya, pilihan berat dan beresiko. Tapi saya bilang, kita gereja itu punya 5 pilar kehidupan Bapak Ibu. 4 sudah sering kita laksanakan, 4 ya. 1, liturgia, ya, liturgia. Anda berdoa, Anda ekaristi, Anda baca kitab suci, praise and worship, ya, PD, ini liturgia, ya, liturgia, liturgi, urusan doa-doa. Yang kedua itu
itu kerukma, ya, mendengarkan pengajaran para romo, mendengarkan khotbah, ini pewartaan. Yang ketiga ini persekutuan. Anda bikin komunitas seperti komunitas Anda ini sekarang ini ya. Ini namanya persekutuan. Kita punya diakonia, pelayanan. Ini kita lakukan juga, memberi bantuan sana sini, kita beri bantuan. Tapi ada satu aspek yang kita kerap nggak berani dan kita kerap lupa dan berharap kita nggak dapat itu. Yang namanya martir ya, menjadi martir. Menolong orang bisa di diakonia itu, tapi kalau kemartiran itu ada resiko, Saya ini sudah lama nggak nangis, Bapak Ibu. Sudah lama saya nggak nangis. Tapi hari-hari ini saya kalau di kamar sendirian ya, saya itu menangis sebetulnya. Apa yang saya tangisi? Satu seperti mengorbankan karyawan saya dan para frater di sini. Dengan kami melayani pasien COVID, ini ada resiko lah ya. Sehingga saya itu seperti punya perasaan, aduh, ini betapa saya mengorbankan mereka, tetapi terharunya adalah mereka bergerak melayani dengan luar biasa ya. Saya terharu dengan kerelaan mereka ya. Saya ngajak mereka berdoa. Ya semoga kita sehat tetap. Dan semoga dengan pelayanan ini dosa-dosa kita juga diampuni. Aku bilang begitu. Pakai AP terpasien ke IGD, ISPA, periksa dan sebagainya. Itu ada resiko seperti itu. Maka saya terharu itu karena saya takut karyawan saya pada sakit karena mereka punya keluarga. Tetapi saya juga terharu dengan keberanian dan pengorbanan mereka juga. Walaupun kami kelihatan bercanda-bercanda ya Bapak Ibu, Anda nonton saya dan romo-romo, frater-frater di opera komedi hari Kamis gitu ya. Kelihatan bercanda-bercanda. Tetapi sebelum itu dan sesudah itu sebetulnya kami lari sana lari sini. Tapi kami tetap ingin bernyanyi, kami tetap ingin bermain komedi. Walaupun nggak lucu-lucu amat sebetulnya kan komedi kami ya. Karena aslinya kan kami bukan pelawak sebetulnya. Tapi kami bersedia ditertawakan. Kami cuma ingin umat ikut tertawa, ya. Maka lebih baik kalau Anda nonton opera komedi Romo Yus dan teman-teman di sini, walaupun nggak lucu, Anda lebih baik ketawa. Kenapa? Itu berguna buat Anda, ya. Sama seperti buat kita juga. Saya bilang sama teman-teman yang main opera komedi, ini pokoknya kita semua serba spontan. Pokoknya saling nimpalin aja, yang nggak lucu pun kita anggap lucu. Pokoknya terus saja gitu. Kenapa? Karena ini untuk menyehatkan diri kami juga. Ya, saya nggak berharap Anda ada di sini ya. Tapi kalau Anda ada di sini, ya, membayangkan situasi sini lari sana, lari sini, harus membersihkan ini, membersihkan itu, pasien mengeluh, minta ini, minta itu. Ini bukan rumah sakit, tetapi Paus Fransiskus bilang apa? Dalam surat apostoliknya Sukacita Injili ya, bilang apa? Gereja itu harusnya menjadi rumah sakit di medan perang. Itu Paus Fransiskus bilang begitu. Buat saya sekarang ini sama di Sakit Carolus dan rumah sakit yang lain ya, itu memang beneran menjadi rumah sakit di medan perang. Kalau musuhnya zombie ya, yang kelihatan saya bisa pukul gitu. Ya. Tetapi ini kan nggak kelihatan, tiba-tiba kena, tiba-tiba ngap, tiba-tiba demam, tiba-tiba ICU, tiba-tiba dapat berita meninggal dunia. Saya harus melepas sepupu saya dan Pak D saya meninggal dunia tanpa bisa diapa-apain karena COVID. Masuk ke Wisma Atlet masih berjalan, ya. Drop, ICU, pasang ventilator, pulang ke rumah Tuhan. Ya. Ini ada kejadian seperti itu. Tadi malam ada umat saya yang keliling cari rumah sakit IGD ya, nggak dapet, meninggal di dalam mobil.
meninggal di dalam mobil. Lalu telepon saya minta carikan rumah sakit yang bisa memberi surat kematian. Itu pun susah Bapak Ibu. Ya, itu pun susah. Mau dapat surat kematian aja susah. Hari Jumat yang lalu sudah meninggal dunia, sudah dapat surat kematian, tempat kremasinya ngantri. Ngantrinya nggak main-main, 7 hari. Ya, 7 hari. Sorry, meninggalnya Senin, baru dikremasi Sabtu. Ya. Bayangkan situasi, sakit susah, meninggal juga susah. Maka sebetulnya nih kalau saat ini kita masih duduk ya, mendengarkan firman ini, ikut persekutuan, saya masih bisa luangkan waktu 1 jam, walaupun saya nggak berharap lama-lama Bapak Ibu, bukan karena saya nggak cinta sama komunitas Anda ya, bukan. Tapi pikiran saya itu terpecah-pecah dan seluruh dunia ini mencari saya sebetulnya. Ya. Tetapi bersyukurlah kita ini masih sehat. Kita masih sehat. Dan kalau sudah masih sehat, sebetulnya tinggal bertanya sebetulnya, Tuhan ini mau minta kita melakukan apa? Ya. Bisa saja kita menjadi orang yang selfish, diam. Ya, protek keluarga Anda, tutup, makanan cukup, vitamin cukup, suplemen cukup, bahkan ada yang menyimpan obat-obatan untuk dirinya sendiri. Ya. Kamar saya ini banyak obat, antibiotik banyak, antivirus baru dapat kiriman, ivermectin yang pro kontra itu saya juga simpan. Pro kontra, ada yang bilang jangan, ada yang bilang kasih. Saya bilang gini, saya orangnya berani Bapak Ibu. Saya bilang begini, memang belum ada uji klinis yang membuat sembuh itu ivermectin. Memang belum ada, ya betul itu. Tetapi saya belum dengar berita ada yang mati gara-gara ivermectin. Saya belum dengar berita nih. Kecuali kalau saya dengar berita, oh meninggal gara-gara ivermectin. Nah itu lain persoalan tuh. Maka dalam kondisi kayak gini ya, saya tuh mungkin bukan dokter kali ya. Saya udah tanya sama dokter yang saya kenal juga, udah kasih aja Romo. Ya udah saya kasih aja. Saya tanya Romo Rohadi, Romo yang punya karunia penyembuhan. Malah dia mensuplai ivermectin ke saya. Ibu Bapak, kalau hidup kita mau berarti pada akhirnya di tengah situasi kekalutan kayak gini, satu memang perkuat diri kita. Ya. Betul, Anda harus perkuat diri Anda, fisik Anda. Tapi perkuat juga keyakinan iman, ya keyakinan iman. Aku sehat, Tuhan akan menjaga aku. Ini level kedua, ya level kedua. Fisik, keyakinan iman. Tapi satu lagi harus Anda kembangkan. Anda harus berbuat kasih, menurut saya. Kalau Anda diam saja, hanya melindungi diri sendiri, oke itu sudah cukup baik, Anda tetap sehat, sudah ikut serta ya, tidak pergi kemana-mana. Tetapi sebagai orang, what is the point to be a Catholic? Apa sih sebetulnya tujuannya jadi orang Katolik? Kan tujuannya cuma satu, berbuat kasih sebagai buah dari keyakinan kita, buah dari iman kita. Maka kalau Anda ikuti sejak tahun lalu ya, sebetulnya ini bukan barang baru, Samadhi itu menjadi tempat isolasi COVID. Cuma dulu aja dirahasiakan dulu ya. Sejak tanggal 1 April tahun lalu 2020, di sini sudah ada 17 pasien COVID. Mungkin bisa dibilang pasien 10 pertama ya. Beberapa itu pasien awal di Indonesia. Ini ada di sini. Sembuh semua. Sembuh semua, sehat semua, tapi mungkin belum seganas sekarang ya. Perkembangan virusnya. Tapi ya sembuh semua. Lalu saya mulai bikin acara macam-macam. Ya. Karena buat saya pada akhirnya dalam situasi yang tidak menentu ini, semua aspek hidup manusia kita nih harus kita gerakan energi baiknya, energi baiknya. Berdoa, tertawa, ya, gembira bersama, lalu keliling kita bagi-bagi nasi bungkus dan sembako. Yang ekstrim adalah merawat pasien COVID. Itu kami lakukan semua. Tujuannya apa sebetulnya?
Tujuannya supaya pada akhirnya sebagai orang Katolik kita mewujudkan iman kita. Ya. Kalau dalam teks kitab suci yang lain ya, ini dari Yesaya 41. Janganlah takut, sebab aku menyertai dia. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong sekalipun. Aku akan memegang tangan kanan yang membawa kemenangan. Dilanjutkan dari Ulangan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai bersama. Ia tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkan kita. Ya. Jadi keyakinan Tuhan bersama kita itu nampaknya harus kita perkuat ya. Tadi malam saja jam 9 malam ya, di saat sudah mulai pengen istirahat, saya masih keliling kepada pasien-pasien. Karena ada umat yang mengirimkan makanan dan saya nilai makanannya cukup enak dan cukup worth it dan menggembirakan hati para pasien ya. Mungkin kalau roti aja sih saya bisa simpan, besok pagi-pagi saya kasih gitu ya. Tapi saya lihat ini harus disebar sekarang, karena kalau tidak disebar sekarang makanannya jadi nggak enak. Saya bertiga keliling ke pasien COVID, saya di depan jalan pegang alat semprot disinfektan gitu kecil yang kayak tembakan gitu, saya semprot gitu ya dengan semua perlengkapan. Di belakang Frater Daniel membawa tempat-tempat makanan itu. Saya mengetok pintu kamar, Frater Daniel menaruh di depan pintu kamar, Romo Romanus di belakang pegang lonceng, keliling, mengirimkan sesuatu, memberi kode supaya mereka keluar. Buat saya itu sih kepo yang apa ya, kepo martir kayak gitu kali ya. Sebetulnya itu kepo loh. Saya bisa aja saya tidur nyenyak, nggak usah ngurusin mereka kan, nggak usah dibagi tuh makanan itu. Tapi kok saya merasa mungkin malam-malam mereka ngelangut, bingung, sendirian. Ya udahlah saya kasih. Saya rumah retret Samadhi itu tidak ada TV-nya. Rumah retret tuh nggak boleh ada TV kan. Tapi mendadak saya harus cari TV. Saya cuma berbisik, ini mereka harus punya hiburan di kamar. Bahkan ini ada bapak sama anak kecil 2. Ya. Ini saya punya rencana mau masukkan PlayStation ke kamarnya. Karena saya tahu bapak sama anak itu senang main PlayStation di rumahnya. Maka untuk menaikkan kegembiraan hatinya, udah kasih mainan aja lah. Ya. Maka ini saya selalu ngomong sama para frater ketika sebelum bekerja, kita doa. Mohon kekuatan Tuhan, saya bilang. Ya. Tetapi yang saya syukuri juga apa Bapak Ibu? Ada begitu banyak umat yang dengan sukarela, dengan cepat ya, itu segera mau ikut membantu ya, mengirimkan ini dan itu. Romo butuh apa? Ada yang kasih beras, ada yang kirim ayam siap saji, ayam olahan ya, tinggal dimasak oleh suster. Ada yang mengirimkan telur dan sebagainya. Ya. Jadi buat saya ini memberi saya sukacita tersendiri. Bapak Uskup sendiri lagi di Semarang ya, lagi di Semarang. Sekarang Wisma Keuskupan lagi saya asep. Jadi saya kirim karyawan saya asep rumahnya Bapak Uskup karena sudah mulai ada yang kena di sana. Bapak Uskupnya sendiri di Semarang. Jadi ya memang ini butuh di samping doa, di samping kerja keras ya. Ini benar-benar pertempuran yang pasti saya nggak sanggup lah ini karena terlalu banyak yang minta ya. Maka benar-benar mohon bantuan doa, nanti tolong didoakan. Yang penting nih sebetulnya hati kita menjadi manusia itu tulus dan ikhlas kalau saya.
saya bilang sama teman-teman di sini, udah nggak usah kita pikir lah, kita pikir diri kita nggak usah. Walaupun saya punya perhitungan, yang ikut bekerja bersama saya harus yang imunnya sudah 300. Jadi sudah saya periksa imun serologinya, Romo Liong, Romo Romanus, saya 7 frater, karena tahun lalu mereka kena COVID ya. Terus ada karyawan saya 2, tahun lalu juga udah kena. Saya cek semua imun serologinya bagus, ya udah mari kita bikin pasukan, istilah populernya saya kasih nama pasukan berani mati ya. Tetapi istilah rohaninya saya kasih nama Angelus. Tahun 2020 saya bikin tim Angelus. Semua sehat, selesai. Lalu saya bikin kapel di sini namanya Kapel Angelus. Nggak tahunya Angelus 2021 mudah-mudahan bisa menuntaskan pekerjaannya dengan baik, semua sehat, tidak ada ini menjadi beban pikiran. Anda bayangkan saya masuk kamar gitu ya, beban pikiran gitu. Mungkin kalau saya mau los begitu aja, yang penting udah saya kasih makan gitu ya, sisanya bukan urusan saya. Gitu. Itu nggak bisa ternyata. Sebagai imam, sebagai ya orang yang bertanggung jawab di sini, maka saya selalu bilang, udahlah yang penting saya punya komunitas yang kuat. Komunitas yang mau bekerja bersama, karena ini kekuatan bersama. Bapak Ibu, mungkin Anda ngundang saya tidak mendapat session tentang bagaimana punya kekuatan iman di tengah badai ya. Saya cuma ngasih contoh aja lah, pokoknya dari cerita-cerita saya bahwa ada badai betul, ada kecemasan betul, dan saya mengalami itu. Tetapi saya punya keyakinan Tuhan memberi kekuatan lah, yang memberi kekuatan apapun itu. Ya. Kalaupun kita juga harus kena, ya mudah-mudahan enggak ya. Ya Tuhan juga lihatlah bagaimana saya dan para romo di sini dan para frater di sini itu sudah berjuang untuk mereka juga. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu kesaksian ini meneguhkan Anda bahwa kita boleh sama-sama cemas, tapi kita boleh sama-sama juga bersatu dalam doa, menguatkan ya, dan juga bersatu kita melakukan hal yang konkret buat orang-orang di sekitar kita. Dimanapun Anda berada lah, dimanapun Anda berada. Ya kebetulan aja saya punya di sini 100 kamar ya, tapi yang mau saya buka mungkin cuma setengahnya. Karena kalau yang lainnya udah dibuka, lalu nanti tempatnya semua lalu menjadi terisolasi, menjadi repot juga, tidak mampu juga. Mungkin saya hanya mampu setengahnya untuk memberi kekuatan pada yang masih sehat di sini juga. Toh kami umat itu udah terlanjur berharap juga pelayanan misa online Samadhi terus gitu ya. Kalau Anda bayangkan coba misa online Samadhi itu yang ikut itu bisa 7.000 sampai 9.000 orang. Itu yang siaran langsung ikut misa. Itu bagi saya, kami kan imam biasa-biasa saja di sini. Masih ada di sana itu imam-imam lain atau uskup-uskup yang lebih menarik, lebih bagus, lebih suci juga, lebih saleh daripada kami. Tetapi mungkin di sini yang dilihat adalah persaudaraan komunitas di sini. Ya. Ketika para romonya rukun, para fraternya rukun, suster bergembira di sini, ya, Anda merasakan itu dan bisa enjoy menikmati apapun yang dilakukan dari Samadhi. Kami bikin praise and worship, nggak kalah sama praise and worship-nya yang Anda punya gitu ya. Kalau Anda nonton praise and worship kami, wah saya itu udah mirip profesional worship leader ya, WL. Saya udah mirip profesional WL lah saya itu. Mau penyembahan, mau pakai bahasa roh, mau nyanyi-nyanyi ya, saling sharing kesaksian, mendoakan, itu kami lakukan itu. Ditambah opera komedi. Yang saya lagi pikirkan sebetulnya kalau masih punya energi ya, saya tuh pengen bikin opera komedi buat anak-anak kecil, anak SD. Saya sedih sebetulnya, anak SD itu pasti mereka kan anak-anak cucu-cucu Anda yang harus dipelihara imannya juga. Tetapi kan sekarang siapa yang memelihara iman mereka? Secara virtual, online, apa ada sesuatu yang menarik untuk mereka memelihara iman Katolik ya?
Itu juga lagi saya pikirkan, ya, cuma nggak tahu nanti goalnya kapan. Ditambah beban saya juga sekarang, Anda mau tahu, saya itu koordinator penyusun arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 5 tahun ke depan. Jadi apa yang akan terjadi dengan Keuskupan Agung Jakarta 5 tahun ke depan itu keluarnya dari komputer saya semua. Ya, jadi memang pada akhirnya hidup itu harus berarti. Ya, kita nggak tahu lah umur kita sampai berapa ya Bapak Ibu ya. Bisa saja umur kita sampai 90, 100, 80, puji Tuhan lah. Ya. Tapi kan kita nggak tahu besok, kita nggak tahu minggu depan. Saya tetap mendoakan Anda semua tetap sehat, ya tidak kekurangan apapun. Kalaupun kita menghadapi dengan tragedi-tragedi kehidupan seperti ini, Bapak Ibu, itu ada judul film yang menarik sebetulnya. Nanti kita cerita tentang hari ini. Nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi perspektif nanti. Kalau ingin punya pengharapan, sebetulnya gunakanlah perspektif nanti. Ya. Kalau sekarang kita ya dedel duel semuanya itu kita habis-habisan lah. Tapi nanti itu, ya. Suatu ketika nanti tahun 2024 misalnya, 2023, kita cerita tahun depan lah, nggak usah jauh-jauh. Misalnya bulan Juni tahun depan, ketika sudah nggak ada pasien COVID di sini, mungkin kita akan bisa duduk bersama lalu mulai sambil bercanda, sambil ngobrol dulu di sini nih. Waktu itu kejadiannya begini, di sini begini, di sini begini, di dapur ada begini, di tempat swab ada begini. Kita cerita tentang masa yang lampau. Ini mirip ketika orang Israel menyeberangi Laut Merah, ya. Menyeberangi Laut Merah itu kan pelarian yang berat sebetulnya, ya. Mereka harus dikejar-kejar, mereka harus kekurangan makan, mereka harus situasinya kacau balau juga kan ketika mereka lari dari Mesir itu. Tapi kenapa Paskah selalu ditanya begini? Seorang anak kecil bertanya kepada papanya, "Papa, apa sih yang istimewa dari malam ini?" Lalu papa itu, anak itu kan bertanya, "Kenapa ada darah dikasih ini? Terus kenapa kita makan Paskah seperti ini?" gitu ya. Lalu papanya kan menjawab apa? Dulu pada nenek moyang kita, ya, nenek moyang kita begini, selamat dituntun oleh Tuhan, lalu sekarang kita ada di sini. Ibu Bapak, hidup mari kita gunakan dengan perspektif harapan. Nanti kita akan melewati ini semua. Kalau kita cuma fokus ke saat ini, pasti ngelokro lah. Ngelokro itu apa ya, putus asa, kecewa, sedih, ya. Tetapi dengan perspektif nanti, ya, kita bisa kuat menghadapi ini semua. Jangan lupakan Tuhan, doa, suplemen, tidur cukup, ya, gembira, tertawa, tetap gembira harusnya. Ya, jadi yang memperkuat saya sebenarnya macam-macam. Saya tetap ketawa-ketawa bersama frater-frater bercanda. Saya tetap minum pon-pon saya, ya. Vitamin saya udah saya double, C, D, omega 3, zinc, semua, ya. Mau dari Jepang, mau dari Korea, mau dari manapun. Pokoknya semua suplemen saya untuk berjaga. Maksud saya gini, ibaratnya main catur, saya bilang sama frater-frater, ini rajanya nggak boleh tumbang, ya. Saya nggak boleh tumbang. Kalau saya tumbang di sini, permainan catur selesai, ya. Jadi ini ibarat main catur, saya akan menjaga diri saya sedemikian rupa, ya, supaya saya kuat. Ya tetap saya masuk ke sana, saya tetap gitu. Tapi ya saya akan berjuang untuk kuat. Karena nanti ada perspektif, nanti serunya itu kalau udah selesai Bapak Ibu. Kalau sekarang sih seru, oke seru, tapi sedih kan. Serunya itu mencekam, tapi serunya itu nanti. Kalau ini udah selesai, kayak orang mau ujian kan. Pas ujiannya bingung, pas ujiannya takut. Tapi yang seru apa? Kalau sudah selesai ujian, itu hati itu gembiranya luar biasa. Ya, selesai. Ada sukacita yang luar biasa. Maka hidup jangan cuma perspektif hari ini, tapi perspektif nanti. Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya sharingkan buat Anda. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh. Ya, saya kasih. Saya punya waktu cuma 10 menit dulu ya. Terus habis itu saya tutup dengan berkat. Anda kalau ingin melanjutkan acara komunitas ataupun pengumuman-pengumuman setelah saya berkat aja ya. Tapi
masih punya waktu lah 10 menit untuk kalau Anda yang ada mau cerita, ada yang tanya sesuatu, saya masih punya waktu 10 sampai 15 menit. Silakan. Terima kasih Romo, sungguh suatu sharing yang sangat luar biasa sekali, dan kami sungguh sangat terharu melihat pelayanan Romo bersama tim di Wisma Samadhi, yang biasanya kita mungkin hanya melihat operanya yang banyol-banyol atau yang lucu-lucu, tetapi ternyata di balik itu kami mengetahui bagaimana beratnya perjuangan para Romo di Wisma Samadhi. Dan tema dari hari ini adalah ketangguhan iman di tengah badai. Itu adalah sangat luar biasa. Bagaimana kita harus menjaga kondisi kita, ketangguhan kita, pertahanan kita, supaya ketika memainkan catur, rajanya tidak sampai tergeletak ya. Semuanya itu tentunya berhubungan dengan firman, vitamin, dan sebagainya. Melihat hal seperti ini, mungkin sebaiknya kami minta Romo untuk berdoa, khusus untuk orang-orang yang mengalami ketakutan atau kekhawatiran, sehingga kita semuanya imannya makin dikuatkan. Bagaimana Romo? Ya, itu nanti sekalian berkat penutup aja saya doakan, ya. Kecuali kalau sudah nggak ada yang mau tanya atau apa ya. Kecuali kalau setelah itu baru saya doa untuk semua dan saya berkat penutup, Bu. Ya. Kalau begitu saya rasa kita akan mendengarkan pengumuman dulu, terus kemudian Romo sekalian doa dan penutup ya. Oke, ya. Ya, saat ini belum ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita semua mendoakan Romo dan krunya di Panti Samadhi? Bu Erlina? Mungkin nanti setelah pengumuman, Lisa. Oke, kalau gitu kita minta tolong Sisil untuk membacakan pengumuman. Ya, shalom. Ya. Silakan Sil. Ya, shalom. Terima kasih Romo atas kesaksiannya yang sangat meneguhkan kami semua. Pengumuman hari ini adalah ada 3, bahwa yang pertama acara Bindoman minggu depan tanggal 13 Juli bersama Romo RDV Rudi Hartono dengan tema transformasi iman. Yang kedua, acara DV minggu ini masih libur, tapi minggu depan sudah mulai aktif kembali bersama Pater Robi Wawor OFM dengan tema Kitab Hikmat 2. Yang ketiga, bagi peserta Bindoman yang telah mendapat berkat melalui acara Zoom ini, kiranya berkenan untuk memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA nomor 46456756774 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih, sekian pengumumannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Sisil. Baiklah saudara yang terkasih, sebelum kita mendapatkan doa dari Romo dan berkat dari Romo, yang memang beliau kelihatannya sangat sibuk sekali, tetapi dengan hatinya yang mulia, saya akan berdoa agar para Romo di Wisma Samadhi maupun semua para Romo yang bertugas senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Marilah kita mau menundukkan hati dan semua teman-teman untuk berpartisipasi di dalam doa. Kita tunggu sebentar mungkin ya. Dan satu hal Bapak Ibu yang terkasih di dalam kesulitan hidup ini, saya harapkan Anda semuanya tetap beriman kepada Tuhan, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan makan vitamin yang baik dan jaga jarak serta cuci tangan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertakhta di surga, segala hormat, puji, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Tiada orang yang tidak berdosa di hadapan-Mu. Untuk ini kami mohon Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Biarlah kerahiman-Mu Tuhan mengangkat semua penderitaan ini, khususnya COVID-19 ini, di mana dengan varian yang begitu banyak dan makin mengganas. Kami mohon Tuhan, hanya karena kasih dan kerahiman-Mu saja yang sanggup untuk membuat semua virus-virus ini berlalu. Dan khusus kami berdoa untuk para Romo di
Wisma Samadhi, yaitu Romo Yus, Romo Rudi, dan semua Romo yang bertugas. Tuhan, Engkau melihat bagaimana hati mereka menjadi martir untuk orang-orang yang tidak mendapatkan tempat untuk isolasi, untuk orang-orang yang menderita karena sulitnya mendapatkan tempat. Engkau berkati para Romo ini, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka sukacita dan jaga hatinya, supaya mereka benar-benar bisa melayani dengan hati yang penuh sukacita, dan imunitas secara alami itu akan tumbuh di dalam diri mereka. Dan kami percaya bahwa lindungan-Mu Tuhan yang hanya menyelamatkan mereka. Seperti firman-Mu mengatakan, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk para Romo di Wisma Samadhi. Bapa, terima kasih. Biarlah kami pun juga mendapatkan doa dari para Romo ini, khususnya Romo Justinus yang hadir bersama-sama dengan kami, supaya kami pun yang dalam keadaan sangat takut di kanan kiri kami banyak orang yang terjatuh, tapi kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan sampai jatuh tergeletak karena tangan-Mu sendirilah yang menopangnya. Biarlah iman kami senantiasa kuat, percaya, dan berserah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pandanglah hamba-hamba-Mu, umat-Mu di komunitas Bina Doa dan Firman ini Tuhan, dimanapun mereka berada, keluarga mereka, orang-orang yang mereka sayangi. Aku ingin memohonkan berkat untuk mereka satu persatu Tuhan, jamahlah mereka, kalaupun mereka sedang sakit Tuhan, sembuhkan, pulihkan, dan jamah mereka. Kalaupun mereka saat ini sedang mengalami ketakutan, kekalutan, kecemasan, semoga mereka dibuat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kau perkuat hidup kami ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa menjaga kami dalam hidup ini, tapi kami juga punya keyakinan bahwa segala yang terjadi ini pada saatnya nanti akan selesai Tuhan, dan kami akan bersukaria lagi seperti yang dikatakan oleh kitab Yesaya. Bapa yang penuh kasih, semoga kami juga tersentuh hatinya untuk melakukan hal-hal kecil yang sederhana, tetapi dengan penuh ketulusan menolong sesama kami. Kami tidak tutup mata terhadap penderitaan dunia ini Tuhan, tetapi kami mau buka mata, ulurkan tangan kami, apapun itu bentuknya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menjadikan kami perpanjangan kasih-Mu. Aku akan menurunkan berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Terimalah berkat ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah berkat Allah yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Romo Yus, thank you. Nah, thank you. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Yus. Semangat Romo. Sehat selalu. Semangat. Dengan ya. Tetap kuat. Ya. Apa namanya? Silakan melanjutkan acara Anda. Terima kasih Romo. Apa yang lain silakan. Saya akan pamit. Dari kami, Terima kasih Romo. dari kami Selamat melayani. Selamat melayani Romo. Terima kasih Romo. Minggu sore mudah-mudahan Praise and Worship tetap ada juga minggu sore. Iya. Semangat Romo. Karena buat kami itu hiburan. Tetap semangat ya Romo ya. Ya, thank you semuanya. Tuhan memberkati Romo luar biasa. Amin. Silakan pujian. Sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Kita mau terima sukacita surga. Terima sukacita surga, terima kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berkerut. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai
terkelola. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu tanpa semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Thank you semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sampai ketemu lagi. Semoga semuanya tetap sehat, diberkati, dan juga tetap sukacita dalam Tuhan Yesus. Bye bye and God bless you. Bye, God bless you all. Thank you, Mel. God bless Mel. Sehat semua ya. Terima kasih. Jaga kesehatan. Sampai ketemu. Dah. Sampai ketemu Selasa depan bersama dengan Romo Idur yang ada di Opera Komedi. Terima kasih. Ya. Ayo Bu, saya sudah kok. Ya. Saya nonton. Thank you, Bu Lisa. Lisa. Thank you. Thank you semuanya. semuanya. Bu Lisa. Bye. See you next week ya. Bisa. See you Selasa depan. Bye. Lisa. Tuhan nih. Ya, Er. Lisa. Bye. Ya, ya.